Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona. Saya adalah guru di SMK Ma'arif 1 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Saya juga sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 Prodi Biologi Universitas Negeri Manado. NIM 22906348. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran materi pencemaran air untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Syukur ya kalau kalian dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan doa. Silakan Mas Revino dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Revino sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Amiruddin. Amiruddin. Kenapa Amiruddin? Popda. Oh iya. Oh, ikut Popda. Yang satunya Kak Saifillah kayaknya nggak ada ya? Iya. Kemana ini? Sakit. Oh ya, sakit. Semoga Mas Kak Saifillah cepat diberikan kesembuhan ya. Amin. Saya absen terlebih dahulu. Ya. Angelina Febrianti, Hadirah. Aprilia, Hadirah. Revino, Hadir. Vina, Hadirah. Ria. Hadirah. Iya, sudah cukup ya. Masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Masih. Coba materinya apa? Kita kesimpulan. Iya, interaksi dalam ekosistem. Masa baru libur 1 minggu aja sudah lupa. Ya, jadi materi kemarin tuh materi tentang interaksi dalam ekosistem. Coba masih ingat nggak? Interaksi dalam ekosistem itu apa saja? Simbiosis. Nah, simbiosis itu yang kemarin kita pelajari ada simbiosis, mutualisme, kemudian komensalisme, kemudian parasitisme. Iya, ternyata alhamdulillah kalian masih ingat semua ya. Jadi tentang simbiosis ada simbiosis mutualisme, kemudian komensalisme, parasitisme. Yang berikutnya juga ada predasi, kemudian kompetisi, kemudian juga ada amensalisme atau antibiosis. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari materi setelah interaksi dalam ekosistem masih berhubungan dengan lingkungan. Coba kalian perhatikan PowerPoint di sini.
Ada gambar apa itu di sana? Air. Iya. Gambar yang pertama, gambar apa itu? Air bersih. Kemudian yang kedua? Air. Coba kira-kira perbedaan dari dua gambar ini apa? Siapa yang? Ya, Mbak Ria? Warnanya berbeda. Yang satu warnanya jernih, bersih. Yang satu warnanya putih. Sekarang saya tanya, kalau seandainya kalian suruh mengkonsumsi air yang warnanya keruh atau butek, mau apa enggak? Enggak. Kenapa? Ya, karena tidak sehat. Karena tidak sehat, iya. Berarti dari dua gambar ini, karena yang satu jernih, yang satu sudah butek. Berarti untuk yang gambar kedua ini, itu merupakan gambar air yang bagaimana? Ya, Tercemar. Iya, jadi tercemar. Jadi air tercemar atau yang dikenal dengan istilah pencemaran air. Berarti pencemaran air itu apa? Masuknya zat ke dalam lingkungan. Ya. Kita pretest terlebih dahulu. Pretest. Nggak apa-apa, yang penting kalian mengerjakan pretest itu untuk mengukur kemampuan awal kalian itu bagaimana. Sudah saya kirim linknya di grup ya. Sebisanya aja ya. Sudah selesai ya? Sudah. Ya, belum selesai. Ya, yang namanya pretest itu kan untuk mengukur kemampuan awal kalian. Sehingga kalau misalnya tadi nilainya jelek tidak masalah. Nanti setelah melalui pembelajaran diharapkan nilai kalian itu lebih tinggi daripada nilai pretestnya. Ya. Amin. Seperti yang tadi sudah di kalian menebak gambar ya, bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang pencemaran. Coba di situ ada tujuan pembelajaran, diperhatikan. Jadi untuk pembelajaran hari ini dengan melalui problem based learning dan TPEC itu dengan penggunaan IT, penggunaan PowerPoint. Diharapkan yang pertama peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis pencemaran dengan benar. Kemudian mampu mengidentifikasi penyebab terjadinya pencemaran dengan baik. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi dampak pencemaran air dengan benar. Dan yang terakhir peserta didik mampu menentukan solusi, mampu mencari solusi, usaha untuk menangani pencemaran dengan tepat. Ya, itu untuk tujuan pembelajaran. Nah, kita masuk ke yang pertama, kegiatan inti. Coba di situ ada orientasi masalah. Di situ ada dua gambar. Yang pertama gambar apa? Sungai. Sungainya bersih apa kotor? Warnanya hitam. Keruh. Kemudian yang berikutnya di situ ada sampah. Sampah di dalam sungai. Ya. Pencemaran lingkungan juga masih menjadi pekerjaan rumah kalau sudah selesai
jalan dan jalur menuju peradaban. Sungai dianggap sebagai tempat sampah. Langsung mereka, kedua keluarga mencoba membersihkan sungai. Mimpi mereka sederhana, ingin kembali melihat kembali Sungai Loji bersih seperti di masa kecil mereka. Suaranya nggak keras ya. Tidak hanya sampah rumah tangga, sampah plastik, bahkan ada hewan mati yang terbuang di sini. Saya bisa melihat berada di sampah yang sudah menumpuk. Tidak hanya kotoran-kotoran seperti sampah. Terdengar apa enggak suaranya? Tapi juga limbah kimia. Sekarang apa? Warna Sungai Loji berwarna hitam. Pencemaran lingkungan juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah wilayah Pekalongan. Sungai-sungai di Pekalongan seolah tidak lagi diperlakukan sebagai sumber kehidupan dan jalur menuju peradaban. Sungai dianggap sebagai tempat sampah masyarakat. Prihatin dan takut merasa kehilangan sungai mereka, segelintir warga mencoba membersihkan sungai. Mimpi mereka sederhana. Kalau ini masuk nggak suaranya? Masuk, Mas? Masuk nggak suaranya ya? Hah? Nggak masuk. Oh, enggak. Kecil banget ya. Hanya kotoran-kotoran seperti sampah-sampah yang mengotori sungai. Tapi juga limbah kimia. Biar mengapa warna Sungai Loji berwarna hitam pekat. Lihat, para perajin kecil yang membuat kebijakan Kami provinsi yang juga apalagi di skala kota Tasik tidak boleh mati. Tapi tadi kan sungai juga dia berikan. Kita akan fasilitasi kalau pemerintah bukan. Sudah? Sudah. Iya. Jadi dari yang pertama tadi ada gambar sungai kotor ya. Tadi kan kalian menyatakan bahwa air tercemar atau pencemaran air. Iya. Ya, jadi
pencemaran air itu tadi kan masuknya zat ya, masuknya zat ke dalam lingkungan. Kemudian macam-macam pencemaran ada apa aja? Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Iya. Nah, di sini ada tadi gambar air tercemar atau sungai tercemar, kemudian di video juga ada. Nah, dari dua masalah ini, kira-kira rumusan masalahnya apa? Ayo, siapa yang bisa membuat rumusan masalah? Mbak Yuli? Iya, yang pertama rumusan masalahnya adalah bagaimana dampak dari sungai yang tercemar. Kemudian yang berikutnya yang mau memberikan Bagaimana cara menangani sungai yang tercemar? Iya, bagaimana cara menangani sungai yang tercemar. Di situ sudah diperoleh dua rumusan masalah. Nah, sebelum kalian melakukan pengamatan, sebelum kalian melakukan kajian literatur, kira-kira dugaan sementara atau hipotesisnya apa? Jawaban sebelum kamu itu tahu, sebelum kamu cari informasi mungkin di internet atau di lainnya, kira-kira jawaban sementaranya apa? Sungai tercemar karena sampah. Terus yang berikutnya? Caranya tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang ke sungai. Ya, tidak membuang sampah ke sungai. Ya, jadi dari rumusan masalah tersebut, kemudian dari hipotesisnya, nanti kita akan melakukan pengamatan. Kalian itu mencari jawaban yang sebenarnya. Kalau tadi kan hanya dugaan sementara. Nah, kalian itu harus melakukan kajian literatur. Sebelum kalian melakukan kajian literatur, silakan kalian membentuk kelompok. Kelompoknya seperti yang kemarin-kemarin nggak masalah. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok. Nanti dalam kerja kelompok kalian, yang pertama kalian itu akan mengamati ikan. Ya, kita nanti tadi kan kalian bilang bahwa sungai tercemar, kemudian nanti juga bisa menyebabkan kematian pada organisme. Apa benar sih? Nah, di situ nanti kamu akan mempraktekkan, membuktikan jika ikan dikasih deterjen itu nanti berapa lama dia bertahan hidup. Ya. Setelah itu kalian juga harus nanti setelah melakukan pengamatan, ada LKPD, saya bagi LKPD-nya. Kemudian nanti kalian isi di LKPD-nya, ya, itu pengamatannya ikannya bagaimana. Kemudian setelah itu kamu buat kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya kalian buat ke dalam peta konsep. Saya bagikan kertas, ya, kertas warna di sini. Nanti kalian membuat peta konsep di sini. Peta konsepnya berisi tentang kesimpulan. Sedangkan LKPD ini digunakan untuk mengisi pengamatan. Ayo duduk sesuai dengan kelompoknya. Satu kelompok 4 boleh, 5 boleh. Ayo duduk sesuai dengan kelompok. Berpindah tempat. Ini yang buat nanti.
kembali ke tempat seperti semula. Ya, Bu. Masih semangat apa enggak? Apa mau ice breaking? Ice breaking ya. Sambil duduk apa sambil berdiri? Duduk ya sudah. Bes nanti kalau di kelas. Nggak apa-apa, besok kalau pas pembelajaran di kelas yang lainnya. Silakan yang mau presentasi kelompok siapa dulu? Kelompok 1? Saya. Ya, silakan maju. Kalian bacakan hasil pengamatan ikan kalian, terus yang berikutnya nanti kalian mempresentasikan peta konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya April Putri nomor absen 3, saya Vina Fiana, saya Indra Nugianti, saya Mati Giniani, saya Fendi Sandria. Langsung yang hasil itunya dulu. Hasil pengamatan pada waktu pengamatan 1 menit. Ikan dalam gelas A hidup, ikan dalam gelas B masih hidup, ikan dalam gelas C pergerakan mulai melambat. Menit, ikan dalam gelas A hidup, ikan dalam gelas B hidup mulai melambat.
ikan dalam gelas teh tiba-tiba bergerak. 7 menit, ikan dalam gelas A masih hidup, ikan dalam gelas B tiba-tiba bergerak, ikan dalam gelas C tidak bergerak, ikan masih terdiam. 7 menit, ikan dalam gelas A hidup, ikan dalam gelas B mengeluarkan lendir, ikan dalam gelas C mengeluarkan lendir. 9 menit, ikan dalam gelas A hidup, ikan dalam gelas B insang mengeluarkan darah namun masih hidup, ikan dalam gelas C mati. Kesimpulannya? Enggak, itu yang dibedakan. Pencemaran air. Lima penyebab pencemaran air yaitu 1. Sampah, 2. Limbah pabrik, 3. Senyawa anorganik, 4. Senyawa organik, 5. Endapan tanah. Nggak usah, nggak apa-apa. Lanjut aja. Dampaknya. Dampak. 6. Dampak pencemaran air. 1. Binatang-binatang yang ada di air dapat mati. 2. Terganggunya kehidupan binatang dan tumbuhan. 3. Menurunnya jumlah oksigen. 4. Meningkatnya kecepatan reaksi kimia. 5. Produktivitas tumbuhan terganggu. 6. Terganggunya kesuburan tanah. Solusinya yaitu 5 solusi pencegahan pencemaran air yaitu 1. Melakukan pengolahan limbah dengan benar. 2. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. 3. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 4. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. 5. Tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan. Pengertian dari pencemaran air yaitu pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan di suatu tempat seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Ada yang mau bertanya? Atau mungkin pendapatnya kelompok 1 berbeda dengan kelompok kalian? Silakan mau menanggapi atau mungkin mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Nanti saya kasih nilai yang bertanya. Yang bertanya dikasih nilai. Tidak ada. Ada yang mau tanya? Iya, Mbak Yuli. Apa yang bisa dilakukan jika melihat orang membuang sampah ke sungai? Yang bisa dilakukan mengingatkan bahwa untuk tidak membuang sampah ke sungai dan memberitahu bahaya pencemaran air. Itu. Kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Apa sudah cukup? Cukup. Ya. Ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo silakan. Ininya dikumpulkan apa? Iya. Sama ini. Nanti itu. Jadi untuk kelompok 1, menurut kelompok 1 tadi pengamatannya yang pertama itu ikan ya. Ikan yang di gelas A itu masih tetap bertahan hidup walaupun sudah di menit ke 9. Terus yang kedua untuk yang gelas B yang dikasih deterjen 1 sendok itu menurut kelompok 1 itu jadi airnya mati apa enggak tadi ya? Enggak mati, masih hidup tapi pergerakannya kemudian bernafasnya mulai lambat. Terus yang ketiga gelas yang C di menit ke 9 di menit ke 9 mati. airnya mati. Berarti ikan itu
deterjen itu berpengaruh terhadap kehidupan organisme, terutama terhadap ikan. Iya. Itu untuk menurut kelompok 1. Yang berikutnya tadi menurut kelompok 1 juga solusi untuk menghindari atau untuk menangani pencemaran air adalah dengan tidak membuang sampah ke sungai atau sembarangan. Yang berikutnya memilih antara sampah yang mana yang harus dibuang ke sungai, dibuang ke organik nanti dikumpulkan, kemudian yang anorganik juga dikumpulkan dan jangan dibuang ke sungai. Itu untuk pendapatnya kelompok 1. Kelompok lain bagaimana? Sama atau mungkin ada yang mau menambahkan? Sudah ya? Iya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang, menyenangkan, Bermanfaat. Gimana? Seru bisa main ikan, tapi kasihan tuh. Iya, Bu. Terus kira-kira manfaat kamu mempelajari pencemaran air hari ini apa? Ya, kita jadi tahu dampak-dampaknya kalau misalkan Iya. buang sampah ke sungai itu gimana. Terus Solusinya. Ya, berarti pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita post test terlebih dahulu. Ya, Bu. Pakai link yang tadi ya. Sudah selesai belum? Sini sama sini. Sudah ya? Udah. Gimana nilainya sama dengan yang pretest? Apa lebih rendah? Apa lebih tinggi? Lebih tinggi. Ya, berarti pembelajaran hari ini berhasil ya? Berhasil. Nah, sekarang kita buat kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Yang pertama, pencemaran adalah masuknya zat ke dalam lingkungan. Terus macam-macam pencemaran apa saja? Pencemaran air, nah, karena tadi kita mempelajari tentang pencemaran air, kira-kira dari literasi kalian itu kesimpulannya bahwa pencemaran air itu disebabkan oleh apa saja? Sampah. Ya, sampah itu bisa sampah organik, kemudian sampah anorganik, kemudian bisa dari sampah atau limbah pabrik. Iya. Terus yang berikutnya setelah penyebabnya, kemudian dampaknya apa? Dampak bagi kita, bagi ekosistem itu apa? Menyebabkan kematian pada biota air, laut bisa atau air ya. Kemudian yang berikutnya, kalau seandainya itu dimakan oleh kalian bagaimana? Atau diminum oleh kalian menyebabkan Diare. penyakit diare. Kemudian kalau digunakan untuk mandi?
itu dampak dari pencemaran air atau polusi air. Kemudian solusinya bagaimana? Solusinya salah satunya adalah dengan tidak membuang sampah ke sungai, kemudian sering membersihkan sungai, kemudian melakukan penghijauan. Iya, itu untuk kesimpulan hari ini. Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Iya. Jadi apa ya namanya motivasinya atau yang bisa kita ambil bahwa kita itu harus melindungi lingkungan. Karena nanti kalian itu akan punya generasi, punya keturunan, sehingga kita juga harus memikirkan keturunan kita. Seandainya sekarang semuanya sudah tercemar, bagaimana nanti nasib anak cucu kita? Ya, jadi mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang kalian itu harus mencintai lingkungan, tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan tidak boleh melakukan pemborosan, misalnya pemborosan dalam penggunaan air. Ya, itu untuk inilah yang bisa kita ambil. Untuk pembelajaran minggu depan kita masuk di pencemaran tanah. Siap. Ya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan Mas Ketua Kelas dipimpin doa. Sudah siap, doa mulai. Terima kasih Mas Revino sudah memimpin doa. Selamat berjumpa dengan keluarga ya. Silakan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih semuanya ya.